Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Malam ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla semata-mata dan hanya karena karunia dari Allah lah pertemuan malam ini dapat terlaksana. Mudah-mudahan bukan cuma bertemu saja, tetapi selain bertemu, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan berkah dan rahmatnya untuk kita semua. Dalam hitungan beberapa malam akan tiba bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Alhamdulillah kita sudah banyak mengetahui tentang kelebihan dan mengenai keutamaan bulan Ramadan. Bulan Al-Quran, bulan doa, bulan puasa, bulannya salat malam, bulannya bersedekah, bulan memaafkan. Yang jelas bulan Ramadan adalah bulan perjuangan. Berjuang untuk mengendalikan dan mengekang hawa nafsu. Supaya tidak selalu dituruti dan diikuti. Mengekang dan mengendalikan hawa nafsu lillahi ta'ala. 1 bulan adalah waktu yang cukup untuk membentuk kepribadian diri dan karakter yang tangguh. 1 bulan adalah waktu yang secara jumlah hari sangatlah tepat, karena itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita mengerti dan menyadari bahwa yang sedikit dari kehidupan dunia ini sudah lebih dari cukup dan telah memenuhi kebutuhan manusia. Makan, minum, berbicara, syahwat. Maka bulan Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, dan juga waktu yang paling tepat bagi mereka yang bertekad untuk berhenti dari kebiasaan yang buruk, yang ingin bertaubat dari maksiat. Mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nari falam yuftah minha babun
wa futihat abwabul jannati falam yughallaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullalailatin. Artinya pada malam pertama bulan Ramadan setan akan dibelenggu, termasuk bangsa jin yang membangkang dan melawan. Pintu-pintu neraka ditutup sehingga tidak ada satu pun pintu neraka yang dibuka. Surga pintu-pintunya dibuka. Tidak ada satu pun yang ditutup. Wa yunadi munadin, lalu ada yang menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datang dan sambutlah, kerjakan dan laksanakanlah. Wa ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang yang punya niat untuk berbuat jahat, yang punya tujuan keburukan, aksir, tahan dirimu. Jangan lanjutkan. Cukup sampai di situ. Walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Mereka yang dipilih olehnya. Wa dzalika kullalailatin. Hal itu terjadi pada tiap malam bulan Ramadan. Nah, para ulama rahimahumullah saat menyebut hadis ini memberikan penjelasan bahwa bulan Ramadan adalah momentum yang terbaik untuk naik setingkat minimalnya dalam hal berbuat baik. Bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk dipilih, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berhenti dan bertaubat dari maksiat. Karena banyak kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada faktor-faktor pendukung seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setan dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka. Orang yang ingin berbuat baik disambut. Yang ingin berbuat jahat diingatkan, cukup sampai di situ, berhenti, jangan dilanjutkan. Itu tiap malam, wa dzalika kullalailatin, tiap malam begitu. Dari mana kita tahu kalau tiap malam seperti itu? Dari keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sendiri tidak mendengar secara langsung seruan itu. Namun kan dengan penuh keyakinan. Karena ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin, sangat percaya bahwa tiap malam ada seruan semacam itu. Nah, orang yang ingin berbuat baik dimudahkan. Yang di hari-hari biasa tidak terbetik dan tidak terfikir untuk melakukan kebaikan. Hari itu, hari Ramadan, malam itu, malam bulan Ramadan, ya, ada dorongan kuat dari dalam dirinya. Ditambah lagi orang-orang yang ada di sekitar dan sekelilingnya. Nah, yang sehari-hari tidak mengerjakan sholat, nah, merasa malu dan sungkan. Takut dibilang dan dibicarakan. Kalau tiba-tiba aja sholat sekali dua kali. Berbeda di bulan Ramadan. Sepanjang tahun dia tidak sholat, tapi kalau bulan Ramadan malam pertama, malam kedua, awal-awal Ramadan dan di waktu subuhnya mereka berangkat ke masjid sama-sama. Nggak ada lagi takut, nggak ada lagi sungkan, nggak ada lagi malu. Artinya dimudahkan untuk berbuat baik. Nah, yang ingin berbohong saja, contoh, langsung teringat
wah ini puasa. Ada yang ingin menipu, diingatkan temannya, bulan puasa loh. 1 bulan penuh. Nah, maka pasti merugi dan nanti akan menyesal apabila bulan Ramadan selesai dan usai tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan emas dilewatkan begitu saja. Momentum yang sangat baik disia-siakan lewat percuma. Rugi. Nah, maka dari sekarang, bahkan seharusnya sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan kalau para ulama salaf sejak setengah tahun sebelum ini sudah merancang, membuat agenda ibadah apa yang akan dia kerjakan di bulan Ramadan nantinya. Bukan untuk menunda-nunda, bukan. Hari biasa, sebelum datang puasa, tetap melakukan kebaikan. Tapi di bulan Ramadan akan lebih semangat dan lebih baik lagi di hari-hari dibandingkan hari-hari biasa. Itu udah direncanakan. Besok bulan Ramadan saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini. Niat berbuat baik saja itu sebuah kebaikan. Ya. Cuma sebatas rencana itu sudah dapat pahala. Apalagi kalau dilaksanakan. Nah, dengan sungguh-sungguh itu akan dilipat gandakan pahalanya. Ini kan masih beberapa hari tersisa. Malam ini tanggal 27 Sya'ban. Karena tadi 26. Malam ini 27 Sya'ban 1444 Hijriah. Ya kurang Senin, Selasa, Rabu. Tinggal nanti menunggu hasil dari sidang itsbat, keputusan dari pemerintah. Kapan kita akan memulai Ramadan, tanggal 1-nya hari apa. Nah, ini ada waktu yang tersisa. Cobalah buat agenda dan rencana. Ya. Kalau tidak terbiasa untuk awang-awang ya orang Jawa bilang, ya bantu dengan tulisan kertas. Target bulan Ramadan tahun ini 1, 2, 3, 4, 5. Hatam Al-Quran 2 kali. Misalnya. Bila perlu, udah langsung dibagi tiap hari 2 juz. Ya kan? Tiap hari 2 juz. Nah, dibagi 5 kali sholat 5 waktu. Silakan dibagi. Pokoknya bulan ini Ramadan 1444 Hijriah, nah, saya akan wakaf tanah. Saya akan infak dan sedekah. Saya akan membantu proses pembangunan. Saya akan menyumbang 20 sampai 30 mushaf Al-Qur'an. Nah, saya akan membeli makanan berbuka untuk sekian ratus orang lalu dibagi-bagikan. Gitu. Tahun ini Ramadan saya akan berangkat umroh. Ya. Saya akan pulang kampung berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Saya akan menyelesaikan hutang piutang. Akan saya rapikan kembali. Ya kan? Catatan-catatan keuangan. Itu diagendakan. Ya kan? Diagendakan. Nah. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia. Nah, bulan yang ditawarkan dan dijanjikan banyak pahala di sana. Nah, di bulan Ramadan banyak peristiwa-peristiwa besar. Ya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 177. Beliau menjelaskan furidha alaihi sallallahu alaihi wasallam fi tsani sanat minal hijrah. Puasa di bulan Ramadan
diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya itu tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. Ada yang menyebutnya bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban tahun kedua Hijriah. Seperti sekarang ini kan bulan Sya'ban nih. Ya. Berarti 1442 tahun yang lalu. Gitu. Puasa di bulan Ramadan itu diwajibkan. Fahuwa awal Ramadan samahu wa samahul muslimuna ma'ah. Bulan Ramadan tahun 2 Hijriah adalah Ramadan pertama Nabi Muhammad dan kaum muslimin berpuasa. Thumma kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li talabi 'irin min Quraisy qadimat minasy-Syami ila al-Madinati fi yaumis sabti li 12 lailat khalat min Ramadan. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pasukan muslim keluar meninggalkan kota Madinah untuk mencegat kafilah dagang milik orang Quraisy yang sedang dalam perjalanan pulang dari arah negeri Syam menuju Mekah melewati wilayah Madinah. Kapan itu? Fi yaumis sabti lithnatai asyrata lailat khalat min Ramadan. Pada hari Sabtu tanggal 12 Ramadan tahun 2 Hijriah. Wa aftara fi khurujihi ilaiha. Dan Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berbuka puasa. Qala Ibnul Musayyib, qala Umar, kata Ibnul Musayyib, Umar mengatakan ghazawna ma'a Rasulillah SAW ghazwataini fi Ramadan, yauma Badrin wa yaumal Fathi wa aftarna fihima. Kami berangkat berperang bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan 2 kali peperangan. Perang Badar dan Fathu Makkah. Wa aftarna fihima. Dan kami berbuka puasa pada saat perangnya. Artinya begini. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menerangkan waktu dan sejarah puasa Ramadan yang kita ketahui diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Nah, berikutnya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah menjelaskan peristiwa penting dan besar dalam sejarah Islam. Itu terjadi pada tanggal 12 Ramadan, hari Sabtu. Tahun 2 Hijriah, tahun yang sama. Yaitu berangkat untuk mencegat kafilah dagang milik orang Quraisy yang kemudian berujung pada peperangan di Badar. Nah, maka jangan lewatkan keterangan ini begitu saja. Artinya, coba kita berusaha mengambil dan memetik beberapa pelajaran hidup dari perang Badar yang terjadi pada bulan Ramadan. Itu Ramadan pertama loh. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil Ibad, beliau mengatakan begini, faslun fi ghazwati Badril Kubra. Pasal yang menjelaskan secara khusus tentang perang Badar Al-Kubra, karena perang Badar 2 kali. Ya, ada yang sugro, ada yang kubro. Ini perang Badar yang inti. Kata Ibnul Qayyim, falamma kana fi Ramadhan min hadhihi sanati, pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu tahun kedua Hijriah,
balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarul 'iril muqbilati minasyamili Quraisy suhbata Abi Sufyan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar informasi rombongan dagang pimpinan Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari negeri Syam kembali ke Mekah. Wahiyal 'irul lati kharaju fi talabiha lamma kharajat min Makkah. Sebelum itu, saat kafilah dagang berangkat dari Mekah menuju Syam, sebenarnya sudah ada pasukan yang berusaha untuk mengejar, tapi lewat. Wa kanu nahwa arba'ina rajulan. Kafilah dagang itu dikawal kurang lebih 40 orang. Wa fiha amwalun 'azimatun li Quraisy. Membawa harta yang banyak milik orang-orang Quraisy. Fanadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manasal al-khuruji ilaiha wa amara man kana dhahruhu hadiran bin nuhudi wa lam yahtafil laha ihtifalan baligha li'annahu kharaja musri'an fi 300 wa bid'ata 'asyara rajula. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengumumkan saat itu juga agar kaum muslimin berangkat dalam rangka mencegat. Nah, tidak ada acara dibuat. Tidak ada persiapan besar-besaran. Nah, karena waktu itu sifatnya spontanitas. Ada kabar, berangkat sekarang. Maka yang siap waktu itu ada kurang lebih 300. Ada yang menyebutnya 313 sahabat. Nah, lagi pula itu bukan misi yang diwajibkan. Yang siap berangkat, gitu aja. Walam yakun ma'ahum minal khayli illa farasani, farasun li Zubair ibn al-Awwam wa farasun lil Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. Hanya ada 2 pasukan berkuda, yaitu kuda milik Az-Zubair ibn al-Awwam dan kuda milik al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi. Wa kana ma'ahu 70 ba'iran ya'takibu ar-rajulani wa thalatha 'ala al-ba'iril wahid. Ada 70 onta yang digunakan secara bergantian 2 sampai 3 orang. Satu onta dipakai berdua atau bertiga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang bergantian menggunakan onta. Beliau, Ali bin Abi Thalib dan Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi. Nah, para sahabat yang lain juga begitu, satu onta dipakai 2 atau 3 bergantian. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa kedua sahabat itu sempat menyampaikan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, nahnu namshi anka. Sudahlah wahai Rasulullah, Anda saja yang naik onta. Kami berdua tetap memilih untuk jalan kaki. Artinya ingin memuliakanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kan satu onta digunakan bergantian berdua atau bertiga. Berapa mil. Misalkan ini 8 mil, yang 2 jalan, gantian lagi 8 mil, yang naik gantian, yang lainnya jalan kaki. 2 sahabatnya itu sempat menawarkan, nahnu namshi anka. Sudahlah, kami yang jalan kaki aja wahai Rasulullah, Anda yang naik. Tapi apa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan untuk kita? Ma antuma bi aqwa minni. Kalian belum tentu lebih kuat dari saya. Wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Dan bukan berarti saya tidak membutuhkan pahala seperti kalian berdua. Artinya belum tentu kalian kuat loh. Sementara saya juga ingin mencari pahala. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sanaduhu hasan. Sanad riwayat ini hasan, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Ini pelajaran penting. Ya, ingat kapan peristiwa ini terjadi? Pada bulan Ramadan. Ingat pula bahwa Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataif Al-Ma'arif yang kita sebutkan tadi, ini mengaitkan antara kewajiban, antara sejarah wajibnya puasa di bulan Ramadan dikaitkan dengan peristiwa Perang Badar.
Supaya kita mau mengambil sekian banyak pelajaran hidup dari peristiwa perang Badar. Nah, pertama, coba. Nah, sambutan yang luar biasa dari para sahabat waktu itu. Dalam hitungan, kalau kita bilang dalam hitungan menit lah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengumumkan, disambut. Nggak nunggu besok. Tidak menanti lusa. Bukan pekan depan saja. Apalagi kalau bisa ditunda 1 bulan lagi sajalah. Nggak. Dapat info, akurat, berangkat. Nah. Para sahabat waktu itu semangatnya juga sangat tinggi. Adanya 2 ekor kuda. Ontanya 70. Yang lainnya berjalan kaki. Nah. Mohon maaf kalau zaman kita nggak manja, gitu. Nggak pilih-pilih fasilitas. Gitu. Asalkan itu kebaikan, ini kan di bulan Ramadan. Kebaikan memanggil, disambut. Ada kesempatan beramal saleh, ya, tidak dilewatkan. Nah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita arti kebersamaan. Tidak ada yang berat kalau dipikul bersama. Nah. Tidak ada yang berat bila dipikul bersama. Akan terasa ringan bagi semua. Nah. Ingat bersama-sama. Coba 1 ekor onta dipakai 2 atau bertiga. Bergantian gitu. Nah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pimpinan, panglima tertinggi, seorang nabi, bukan kemudian menuntut fasilitas yang lebih daripada yang lain. Sama kita. Sama-sama berjuang, sama-sama kita berkorban. Nah. Para sahabat pun berusaha untuk menghormati dan memuliakan. Sampai-sampai mereka menawarkan, nahnu namshi anka. Sudah Rasulullah, kami yang jalan kaki, Anda aja lah yang naik onta. Gak apa-apa, terus. Kami siap. Kami selalu bersedia. Tapi kita akan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Artinya kalian belum tentu lebih kuat daripada saya. Artinya ya kita tetap bergantian. Apa bedanya saya dengan kalian? Lagi pula saya juga memerlukan pahala. Nah, ini pelajaran penting bahwa jika ada peluang berbuat baik, ambil. Jangan merasa cukup karena sudah merasa berbuat baik di bidang yang lain. Nah, ambil contoh, ya kan? Ada kesempatan untuk ta'awun. Ya. Contoh yang paling mudah, yang paling gampang lah ya. Cara ngecor nih, ngecor jalan, ngecor dak, ngecor tiang, ngecor slup, ngecor apa aja lah. Untuk kepentingan pondok, masjid dan yang semisalnya, asrama, putra, putri, ya, fasilitas dakwah. Ya. Si A memang punya kelebihan dalam hal tenaga. Bahkan dia, orang Jawa bilang mokoi. Mokoi itu menjadi inti. Mempersiapkan tempat, material, ya kan? Ngatur, ngukur, ya. Menyiapkan segala sesuatunya. Dia yang nyiapin. Tapi tolonglah, kalau memang punya kelebihan di bidang yang lain, jangan merasa cukup. Karena sudah, tenaga kan sudah. Ya kalau memang punya kemampuan untuk menyiapkan makanan dan minuman, kenapa tidak? Sama halnya kalau ada dalam acara tersebut yang punya kemampuan dalam hal dana. Jangan merasa cukup dengan dana yang dia berikan atau dia titipkan. Gitu. Wah, saya nggak usah ikut. Saya ngirim uang aja lah. Gitu. Saya mau izin nih. Saya capek. Tapi saya semen 50 sak misalkan. Eman-eman lah. Kalau bisa dengan tenaga, kalau bisa dengan harta. Kalau dengan kehadirannya bikin suasana
meriah dan ceria. Kadang-kadang ada loh kita punya teman itu kelebihannya di situ. Hadir aja udah bikin seneng gitu. Ya walaupun jangan berlebihan juga, artinya jangan kemudian sampai menyakiti atau menyinggung perasaan. Pokoknya dia hadir rame aja, wah Masya Allah bagus. Kadang cuma komentar aja. Itulah keahliannya. Tapi komentar dalam arti yang positif, bukan cuma ngeritik aja, ngomong dari belakang. Semua salah, harusnya begini, harusnya begitu. Tapi dia nggak berbuat apa-apa. Ini hadir, ya mungkin dia bantu sedikit-sedikit, ya karena dia nggak mampu untuk yang lain misalnya. Rasulullah menolak loh, ketika kedua sahabatnya menawarkan nahnu namshi anka, sudah kami aja yang jalan Rasulullah, Anda yang naik onta. Nggak mau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini di bulan Ramadan. Nah, berangkat pasukan itu. Nah, rupanya Abu Sufyan selaku penanggung jawab kafilah dagang. Kata Ibnul Qayyim, wa amma Abu Sufyana fa innahu balaghahu makhraju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qasduhu iyahu fastajara Dhamdhama ibn Amr al-Ghifari ila Makkah mustasrikhan li Quraisyin bin nafiri ila irihim liyamna'uhu min Muhammadin wa ashabihi. Abu Sufyan juga mendengar informasi pergerakan kaum muslimin. Langsung dicari seorang pembawa berita bayaran yang punya kemampuan bergerak dengan cepat, bergerak dengan senyap supaya tidak tertangkap. Namanya Dhamdham bin Amr al-Ghifari. Dibayar, diupah dan disewa. Cepat ke Mekah. Sampaikan kepada orang-orang Quraisy agar menyiapkan pasukan menyelamatkan kafilah dagang milik mereka. Jangan sampai ketangkap oleh Muhammad dan para pengikutnya. Cepat dia sampai ke Mekah. Fanahadu musri'in wa aw'abu fil khuruji. Orang-orang musyrik di Mekah juga spontanitas langsung berangkat. Semua. Falam yatakhallaf min asyrafihim ahadun siwa Abi Lahab. Tokoh-tokohnya semua berangkat. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang tersisa. Semua pemukanya ada, kecuali satu, Abu Lahab. Dia mewakilkan seseorang untuk menggantikannya, untuk bayar hutang. Suku-suku dan kabilah-kabilah di sekitar Mekah yang memungkinkan untuk diajak serta. Maka suku-suku dan kabilah yang di bawah Quraisy itu berangkat semua, illa Bani Adi, kecuali orang-orang di perkampungan Bani Adi. Falam yakhruj ma'ahum minhum ahadun wa kharaju min diyarihim. Orang-orang Quraisy akhirnya berangkat bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah. Mereka berangkat dengan kepongahan dan kesombongan, congkak dan arogan. Merasa enggak bakalan mungkin dikalahkan. Ingin dipuji, disanjung dan semakin ditakuti oleh orang-orang. Maka mendengar hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menyambutnya dengan mengatakan bihaddihim wa hadidihim tuhadduhu wa tuhaddu rasulah. Semuanya datang bersama-sama. Orang dan perlengkapan serta harta mereka, senjata dan perlengkapannya untuk memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Orang-orang Quraisy itu datang ala hamiyatin wa ghadab, marah, emosi, jengkel, ingin menghancurkan kaum muslimin. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Allah berfirman, walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Al-Anfal 42. Andaikan kalian saling berjanji untuk bertemu dalam medan pertempuran, lakhtalaftum fil mi'ad. Kalian akan berselisih dalam janji itu. Tidak ketemu-ketemu. Kalau bikin janji malah enggak ketemu. Tetapi liyaqdiyallahu amran kana maf'ula,
Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara yang itu pasti terjadi. Sudah, gak bisa dihindari. Mereka kan kemudian bertemu di suatu tempat namanya Badar. Sekarang itu menjadi sebuah kota kecil, kota Badar. Ya. Lebih dekat ke Madinah daripada ke Mekah. Ya, kurang lebih 140-150 km dari kota Madinah. Nah, kata Ibnul Qayyim, walamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuruju Quraisy istasyara ashabah. Mendengar pasukan Quraisy itu berangkat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Ini catatan nomor 3. Kita diingatkan melalui peristiwa besar yaitu perang Badar yang terjadi di bulan Ramadan tentang pentingnya musyawarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mampu. Namun demikian beliau tetap mengajak sahabat-sahabatnya untuk duduk berdiskusi, berkumpul bermusyawarah. Nah, karena tujuan bermusyawarah, manfaat yang dihasilkan dari musyawarah itu sangat banyak sekali. Ya. Barangkali kita akan menganggap itu sudah satu hal yang baik, kenapa dimusyawarahkan lagi? Itu kan sudah masuk rencana sejak 1-2 tahun yang lalu. Hari ini kan tinggal pelaksanaan. Ngapain lagi dimusyawarahkan? Semuanya sudah siap, dana ada, material ada. Nah, memang sangat dibutuhkan sekarang. Ngapain lagi dimusyawarahkan? Subhanallah. Nah, ingat bahwa salah satu fungsi dan manfaat bermusyawarah adalah menyatukan persepsi. Menyamakan visi dan misi. Sehingga semua pihak yang terlibat akhirnya sama-sama mengerti dan sepakat. Ini keputusan bersama. Kita jalankan sama-sama. Kita lakukan bareng-bareng. Nabi Muhammad SAW mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Fatakallamal muhajiruna fa ahsanu. Akhirnya orang-orang muhajirin, para sahabat-sahabatnya muhajirin, itu berbicara, menyambut, siap. Gitu. Fa ahsanu, yang mereka sampaikan sangat baik. Tsumastasyarahum tsaniyan. Tetapi Nabi Muhammad SAW masih juga meminta saran, gimana? Ya. Artinya mau pulang balik ke Madinah atau kita lanjutkan menghadapi mereka? Karena kan dihitung-hitung juga, jumlahnya 313, yang dilawan kurang lebih 1000-an. 313 orang ini tidak melakukan persiapan untuk level peperangan besar. Hanya sebatas mencegat misinya. Sementara orang-orang Quraisy itu datang dengan segala perlengkapan dan persenjataan perang. Artinya secara persiapan kalah jauh. Apa yang harus kita lakukan ini? Orang-orang muhajirin bilang lanjut. Tapi Nabi Muhammad tetap minta saran lagi. Fatakallamal muhajiruna fa ahsanu. Yang untuk kedua kali orang-orang muhajirin yang merespon fa ahsanu, yang mereka sampaikan baik-baik, dukungan, support, pokoknya maju. Tsumastasyarahum tsalitsan. Masih juga Nabi Muhammad SAW, gimana pendapat kalian? Apa masukannya ini? Padahal orang-orang muhajirin udah 2 kali loh menyatakan kesiapan, dukungannya. Fafahimatil ansaru annahu ya'nihim. Kaum Ansar akhirnya faham bahwa Nabi Muhammad SAW bermaksud ingin mendengar sikap dan pendapat orang-orang Ansar. Coba ini kan manfaat dari musyawarah. Supaya Nabi Muhammad mendengar secara langsung, orang muhajirin siap. Orang Ansar gimana? Supaya yang didengar bukan cuma orang muhajirin siap, orang Ansar mendengar. Tapi orang Ansar juga menyatakan terang-terangan siap, sehingga orang muhajirin pun dengar. Ini menyamakan persepsi. Ya.
Maka suatu langkah yang baik kalau misalkan ada suatu musyawarah terkait tentang maslahat bersama, memang katakan yang bermusyawarah tidak semua, tapi orang-orang yang terpilih dan ya yang memang punya kompetensi dan kapabilitas di situ. Ya. Tapi hasilnya yang memungkinkan disampaikan secara umum, sampaikan secara umum. Ya. Yang memang itu sifatnya lebih khusus, ya silakan lebih khusus. Supaya apa? Nggak ada gesekan. Pengurusnya oke, siap, naam. Ikhwan-ikhwannya nggak ngerti program apa lagi nih. Gitu. Atau jangan mengkondisikan pokoknya sudah ikut-ikut aja. Tapi ini, menyamakan persepsi ini langkah yang sebenarnya tidak sulit-sulit amat, nggak begitu rumit banget. Hanya tinggal kita memilih ini yang disampaikan ini khusus, ya kan? Sehingga semua itu udah satu persepsi gitu, satu pemikiran. Orang-orang Ansar akhirnya fafahimatil ansaru annahu ya'nihim. Ya kan? Ini mau azan dulu atau mau azan sholat atau azan lanjut sholatnya nanti? Biasanya gimana? Azan dulu, setelah azan lanjut sholat selesai. Ya sudah sepakat kita. Monggo silakan azan dulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu pelajaran nomor 3 dari peristiwa Perang Badar tentang pentingnya musyawarah. Ya. Dari sekian banyak manfaat dan tujuan yang ingin dicapai dari musyawarah adalah untuk menyamakan persepsi dari semua pihak. Maka
Ketika Nabi Muhammad SAW meminta saran dari para sahabatnya, apa yang harus kita lakukan ini? Kaum muhajirin sudah menanggapi, tapi Nabi Muhammad SAW masih meminta saran lagi. Yang kedua kali kaum muhajirin berbicara fa'ahsanu, dan yang mereka sampaikan sangat baik. Nabi Muhammad SAW masih juga meminta saran. Bagaimana ini? Kaum Ansor pun kemudian mengerti annahu ya'nihim, bahwa yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW orang Ansor juga. Fabadara Sa'du ibnu Mu'adz faqala ya Rasulullah ka'annaka tu'arridu bina. Lalu sahabat Sa'ad bin Mu'adz selaku tokoh dan pemimpin kaum Ansor, karena waktu itu memang jumlah orang-orang Ansor lebih banyak, ya, bisa dikatakan 3 kali lipat dari kaum muhajirin. Ada riwayat menyebutkan kaum muhajirin sekitar 70-an, 77, sementara orang Ansor 236 waktu itu. Lebih banyak orang-orang Ansornya. Kata sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ya Rasulullah, sepertinya Anda memaksudkan kami, ya. Latar belakangnya karena para sahabat dari kalangan Ansor itu telah berbaiat dan berucap janji setia, ya, berbaiat untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari serangan pihak musuh di negeri mereka. Itu kan lafaz yang terucap dulu. Nabi Muhammad SAW diminta untuk pindah dan hijrah ke Madinah, dan mereka siap untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang kan waktu itu kan posisinya bukan di negeri kaum Ansor, sudah keluar ini. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW meminta saran dan ingin mengetahui pendapat mereka. Faqala lahu Sa'dun. Sahabat Sa'ad bin Mu'adz kemudian mengatakan, ini yang perlu kita contoh, sebuah komitmen bersama. Bukan lagi kemauan dan selera individu-individu. Ya. Memang, ya, kadang-kadang suatu keputusan itu berdampak pada 1-2 individu. Tapi tolong jangan itu dijadikan alasan untuk kemudian menolak. Ya. Karena yang menjadi pertimbangan itu adalah maslahat yang lebih luas, kepentingan orang banyak. Nah, ya di dunia ini mana ada satu keputusan kemudian bisa memuaskan semua pihak. Itu kan satu hal yang mustahil. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan irdha'un nasi ghayatun la tudrak. Berusaha untuk membuat orang setuju dan ridho itu ghayatun la tudrak, sesuatu yang enggak mungkin bisa tercapai, enggak mungkin. Ya. Masalah waktu aja, ini siang atau malam. Gitu. Itu aja kita udah masing-masing punya pendapat. Malam aja karena siang kita kerja. Gitu. Siang aja kebetulan besok saya libur. Gitu. Ya udah dibagi lagi shift-shiftannya. Wah, ini shiftnya berbeda, ini enggak sama. Ya udah. Kan itu. Kita cari titik temu. Ya. Ketika akhirnya disepakati begini, yang memang tidak bisa dan tidak sesuai atau katakan tidak mampu, udah. Jangan kemudian melemparkan statement atau membuat suatu pernyataan yang akhirnya bikin yang lain nggak enak dong, gitu. Udah terserah kalau malam gitu. Tapi saya nggak bisa loh. Ya nggak usah ngomong kayak gitulah. Kan gitu. Oh gitu, siang. Ya udah mohon maaf saya nggak bisa. Nggak usah kalau malam. Yang nggak bisa malam. Yang penting itu menjadi sebuah keputusan dan kesepakatan bersama. Ya tinggal nanti dalam pelaksanaannya bisa menghubungi koordinator, panitia, apa segala macam. Mohon maaf akhi, cukup japri atau langsung ketemu, anak nggak bisa. Nah, walaupun demikian ini ada 10 gelondong semangka nih misalkan. Ya, mohon maaf saya nggak bisa. Nah, walaupun demikian saya tetap bersama, saya sepakat yang bisa saya lakukan ini ada 100 botol minuman kopi dingin misalkan.
es lagi, ada es krimnya lagi. Kayak suguhan tadi. Ya. Enak itu. Ya. Katanya es krim espresso, ini kan espresso ini. Udah. Saya nggak bisa nih, tapi ada 50 biji durian tuh, misalkan. Biji. Maksudnya ponggenya itu loh, tapi masih bagus, tebal-tebal gitu. Ya udah itu kan bagus, tapi kalau kemudian di depan umum yang banyak, apalagi di grup, apalagi kemudian dibikin status, ya itu kan membuat situasi nggak kondusif seperti itu. Jadi lihat nih, timbang-timbang nih, ya kan. Ini kemauan individu atau maslahat yang lebih umum yang kita dahulukan, yang kita pentingkan. Itu. Jangan juga nulis kata-kata yang sifatnya menyinggung, ya kan. Biarpun aku terluka, yang penting kalian bahagia. Nah, ini maksudnya apa, Mas? Enggak, cuma nulis saja. Gitu. Orang kan kemudian bertanya-tanya dan bercabang-cabang pikirannya. Yang penting kalian bahagia. Aku terluka nggak apa-apa. Nggak usah pakai yang seperti itulah. Nah itu ya, komitmen bersama. Dan itu harus disampaikan secara terang. Kata Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi, perwakilan dari Ansar, la'allaka takhsha an takunal ansaru tara haqqan 'alaiha alla yansuruka illa fi diyariha. Wahai Rasulullah, barangkali Anda khawatir bahwa kaum Ansar memandang bahwa kewajiban mereka membela Anda itu hanya di kampung mereka. Wa inni aqulu 'anil ansari wa ujibu anhum. Sungguh wahai Rasulullah, sekarang saya akan berbicara mewakili kaum Ansar yang mayoritas waktu itu 236. Kaum Muhajirin 77. Nah, sahabat Mu'adz mengatakan fad'an haitsu syi'ta. Berangkatlah kemanapun Anda inginkan. Wasil habla man syi'ta. Silakan Anda sambung siapa yang ingin Anda sambung. Waqta' habla man syi'ta. Putus siapapun yang Anda inginkan putus. Wa khudh min amwalina ma syi'ta. Ambil harta milik kami seperti yang Anda inginkan. Wa a'tina ma syi'ta. Silakan Anda beri untuk kami sesuai yang Anda maukan. Wa ma akhadta minna kana ahabba ilaina mimma tarakta. Yang Anda ambil dari kami lebih kami suka daripada apa yang Anda tinggalkan. Wa ma amarta fihi min amrin fa'murna fa amruna taba'un li amrik. Perintah apapun yang Anda jatuhkan, maka pilihan kami hanya satu, mengikuti perintah itu. Fa wallahi, demi Allah, la in sirta hatta tablughal barka min ghamadan lanasiranna ma'ak. Demi Allah, andaikan Anda perintahkan kami untuk mengiringi dan mendampingi Anda sampai ke Barkil Ghimad, sungguh kami akan berangkat menemani Anda. Jadi Barkul Ghimad atau Al-Barka min Ghamadan itu sebuah istilah sebenarnya. Kalau bahasa kita, walaupun sampai ke ujung dunia, gitu, kami akan ikut Anda. Barkul Ghimad itu sebuah pelabuhan atau kota kecil di Laut Merah yang jaraknya dari Mekah itu, ya, kurang lebih kalau sekarang 500 km lah. Apalagi kalau dari Madinah lebih jauh lagi. Jadi itu pilihan bahasa untuk menggambarkan jauhnya jarak yang ditempuh. Artinya mau kemanapun Anda berangkat, kami ikut. Walaupun sampai ke sana Barkul Ghimad, artinya sangat jauh, kami siap. Wa wallahi la in ista'radta bina hadzal bahra khudnahu ma'ak. Demi Allah, andaikan Anda perintahkan kami untuk mengarungi laut ini, lautan, kami akan mengarungi lautan bersama dengan Anda. Wa qala lahul Miqdadu la naqulu laka kama qala qaum Musa li Musa. Sahabat Al-Miqdad Ibnul Aswad Al-Kindi itu menambahkan dan menguatkan, kami wahai Rasulullah tidak akan mengatakan kepada Anda seperti yang dikatakan kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Silakan engkau wahai Musa pergi
bersama Tuhanmu untuk berperang, sungguh kami di sini cukup menunggu duduk-duduk saja. Walakinna nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa min baini yadaika wa min khalfika. Tetapi sungguh kami akan berperang mendampingi Anda di sebelah kanan Anda, di sebelah kiri Anda, di depan Anda, di belakang Anda. Fa asyraqa wajhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa surra bima sami'a min ashabihi. Bersinar dan berbinar-binarlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sangat bergembira mendengar dukungan dari sahabat-sahabatnya, Muhajirin, Ansar. Wa qala, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siru wa abshiru. Berangkat dan bergembiralah. Fa innallaha qad wa'adani ihda ta'ifataini wa inni qad ra'aitu masari'al qaumi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan untukku kemenangan dan sungguh sekarang aku bisa melihat tempat dan lokasi di mana orang-orang itu akan tersungkur mati. Udah, berangkatlah mereka. Ini penting ya. Ya. Apalagi kalau kita hidup bersama-sama seperti ini, komitmen bersama seperti sebelum ketika kita datang. Ya, sesuai rencana yang dulu. Ya. Dimanapun kita berada. Sejarah ini kan untuk kita teladani. Sejarah ini kan untuk kemudian kita tiru. Bukan kemudian ketika seorang ustadz, seorang koordinator atau pengurus yang memang diberi amanah mengajak terus ayolah gitu. Memangnya kamu Rasulullah? Bukan begitu. Ya nggak bisa dong Rasulullah disamai. Tapi yang kita ambil adalah itu loh ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang Muhajirin siapa, yang Ansar siapa? Bukan itu substansinya. Ya kan? Substansi dan intinya adalah bagaimana kita membuat komitmen bersama dan menjalankan komitmen itu bersama-sama pula. Ya. Berangkat akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara kafilah dagang yang dipimpin Abu Sufyan mencari jalur penyelamatan. Akhirnya tepi pantai yang mereka ambil. Padahal Badar, ya tempat dan sekitarnya yang tempat dituju itu adalah jalur utama. Ya. Ternyata Abu Sufyan dan kafilah dagangnya melambung mengikuti garis pantai di Laut Merah sana. Kira-kira sudah merasa selamat dan gak bakalan dicegat, Abu Sufyan mengirim berita kepada orang-orang Quraisy. Ya kan? Anirji'u fa innakum innama kharajtum lituhrizu 'irakum. Kata Abu Sufyan, sudah pulang saja kembali ke Mekah. Kan kalian berangkat itu untuk melindungi kafilah dagang. Kami sudah selamat ini. Balik saja. Tapi Abu Jahal dengan sombong mengatakan, wallahi la narji'u hatta naqdama badran fanuqima biha wa nut'ima man hadarana minal arabi wa takhafuna al-arabu ba'da dzalika. Demi Allah, kata Abu Jahal, gak akan pulang kita sampai kita di Badar. Kita berkemah di sana. Ya, kita menyembelih dan bagi-bagi makanan untuk kabilah-kabilah Arab di sana, supaya orang-orang Arab semakin takut kepada kita. Sombong. Sombong inilah yang menghancurkan. Ya, termasuk dalam dakwah dan tarbiyah. Sombong itu nggak boleh. Merasa pondoknya paling bagus, program-programnya lah yang terbaik, ya. Kemudian memandang dan menilai tempat lain masih ada dalam masih di bawahnya, ya. Nggak bisa menyamainya. Kita lebih berpengalaman, kan itu. Kita orangnya lebih solid. Itu justru awal dari kehancuran. Ya. Itu awal dari kehancuran. Sombong. Sebenarnya beberapa tokoh Quraisy itu juga sudah mengingatkan, sudahlah kita pulang aja ngapain. Nah, di antaranya Al-Akhnas bin Syuraik, tokoh Bani Zuhrah, mengusulkan sudah kita pulang aja ngapain. Tapi Abu Jahal tetap ngotot, enggak. Akhirnya Al-Akhnas bin Syuraik mengajak kaumnya, kabilah Bani Zuhrah pulang.
falam yashhad badran zuhriyun. Sehingga dalam perang Badar tidak ada satupun kabilah dari Bani Zuhrah yang ikut perang. Setelah orang-orang musyrikin kalah, orang-orang dari kalangan Bani Zuhrah akhirnya semakin hormat kepada Al-Akhnas bin Syurek yang mengusulkan kita pulang aja. Ya. Sejak saat itu semakin dihormati, semakin dimuliakan. Ya. Sampai kemudian bertemulah mereka, kedua pasukan muslim dan pasukan musyrik itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan besar untuk kaum muslimin. Nah, poin yang selanjutnya, dan ini katakan sebagai poin terakhir malam hari ini, adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam sebelum perang Badar itu terjadi. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa tidak berhenti. Nah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan wa qama wa rafa'a yadayhi wastansara rabbah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berdiri, mengangkat kedua tangannya, memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma inni anshuduka ahdaka wa wa'dak. Ya Allah, penuhilah janjimu untukku. Ya Allah, aku memohon janji-janjimu. Faltazamahu siddiqu min waraih. Wa qala ya Rasulullah, abshir, fa walladhi nafsi biyadihi la yunjizannallahu laka ma wa'adak. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu selalu mendampingi dan menemani dari belakang, dikawal. Kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, bergembiralah, demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, pasti Allah akan memenuhi janjinya untukmu. Ya. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan ini dalam catatan kaki, lamma kana yaumu badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alfun wa ashabuhu 319 rajula. Pada waktu perang Badar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat barisan kaum musyrikin sekira 1000 orang. Sementara sahabatnya disebutkan dalam riwayat ini adalah 319 orang. Fastaqbala nabiyullahi al-qiblata sallallahu alaihi wasallam. Thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Nabi Muhammad kemudian menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangannya, berdoa, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani, Allahumma intuhlik hadhihi al-isabata min ahli al-islam la tu'badu fil ardi. Terus Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, penuhilah janjimu untukku. Ya Allah, ya kan? Tunaikanlah janjimu untukku. Ya Allah, kalau engkau hancurkan pasukan ini, orang-orang Islam ini, di muka bumi engkau tidak disembah lagi. Fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbilal qiblah hatta saqata ridauhu an mankibaihi. Nabi Muhammad terus berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berdiri itu menghadap kiblat. Sampai kemudian selendang beliau di sini jatuh. Saking khusyuknya. Fa atahu Abu Bakrin fa akhadha rida'ah fa alqahu ala mankibai thumma tazamahu min wara'i. Selendang yang jatuh tadi diambil oleh Abu Bakar As-Siddiq, diselempangkan lagi di atas kedua pundak Nabi. Abu Bakar As-Siddiq dari belakang terus mendampingi sambil mengatakan, ya Nabi Allah, kafaka munasyadataka rabbak. Wahai Nabiullah, cukup. Doa Anda itu sudah cukup. Sesungguhnya Allah pasti akan memenuhi janjinya. Nah, artinya, untuk sukses dan berhasilnya suatu keinginan yang baik, kita tidak bisa lepas dari doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru berdoa itulah yang sangat penting dan begitu urgen. Karena akan
mengingatkan seorang hamba bahwa dirinya itu lemah dan dirinya nggak bisa berbuat apa-apa. Dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama kalau kita sudah hidup komunitas semacam di sini dan dimanapun ahlu sunnah berada. Dimanapun ahlu sunnah berada. Mohon, sangat dimohon. Untuk bukan menyisipkan, bukan. Tapi untuk menyebutkan dalam doa. Sesering mungkin. Ya Allah, jagalah nikmat ukhuwah di antara kami di tempat ini. Ya Allah, curahkanlah berkah dan rahmat-Mu untuk kami sehingga kami tetap hidup dalam kebersamaan yang indah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hal-hal yang bisa memecah belah. Kan gitu. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami sebagaimana yang kami inginkan. Melaksanakan syariat dan agama-Mu di tempat ini, mempelajari dan mengamalkan sunnah Nabi-Mu. Itu. Kalau ada 77 kakak di sini. Ya. 77 keluarga, bukan kepala keluarganya saja. 77 keluarga. Baik kepala keluarga dan anggotanya. Terus berdoa, selalu meminta. Ya. Itu menjadi sebab dan ikhtiar yang luar biasa. Ya kan? Kondisi dan situasi kondusif, tenang, aman, nyaman. Sekalipun ada muncul masalah, tenang kembali. Ada riak-riak kecil di permukaan, sebentar hilang. Dengan cara atau sebab yang mungkin kita nggak berpikir sampai ke sana, tapi indah sekali. Sayangnya, yang harus jadi evaluasi kita bersama, dimanapun ahlu sunnah berada, jarang kita berdoa. Ya kan? Yang kita pikirkan cuma kepentingan diri sendiri aja. Yang sering kita sebut dalam doa kan tentang saya dan keluarga saya. Tapi bagaimana dengan ahlu sunnah di tempat kita berada? Sama-sama kita udah banyak loh ini. Ya kan? Sekali lagi bukan hanya di sini saja. Dimanapun dan di setiap tempat ahlu sunnah itu berada. Mestinya itu masuk dalam rangkaian doa kita. Rasulullah SAW, coba kurang apa sih yang memberikan contoh buat kita? Berdiri loh. Minta terus, sampai Abu Bakar As-Siddiq merasa kasihan. Cukup Rasulullah, cukup. Udah, pasti itu Allah akan kabulkan. Pasti Allah akan penuhi janjinya. Tapi tetap saja Nabi Muhammad berdoa sallallahu alaihi wasallam. Menang. Allah turunkan pertolongan. Malaikat datang membantu. Atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kan dunia dibuat terkejut. Hah? Menang? Kok bisa? Orang kafir malunya luar biasa. Semakin mendendam dan membenci mereka sampai kemudian punya keinginan kuat balas dendam pada 1 tahun yang berikutnya. Akhirnya terjadi perang Uhud itu kan. Lah itu kekuatan doa yang kita harus saling sering untuk mengingatkan, ya kan, satu sama lain, tanpa kemudian dituju satu persatu, disebut orang per orang, enggak. Ayo jangan lupa berdoa, kan itu. Allahumma aslih ahwalana wa ahwalal muslimin, ya kan. Ya Allah, jadikanlah kondisi dan keadaan kami baik, jadikan baik juga kondisi dan keadaan kaum muslimin, ya kan? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya kan? Allahumma ansurna. Dan doa-doa semacam itulah yang sangat banyak. Nah, maka ikhwati fillah barakallahu fikum, saya sangat yakin walaupun tidak perlu saya bertanya dan tidak harus mendapatkan cerita. Ya kan, komunitas sebesar ini di Karawang, barat, timur, ya, yang tinggal satu komplek maupun berbeda, ya, yang bersama-sama maupun yang kita terpisah-pisah karena suatu alasan satu dan lain halnya. Tapi komunitas ahlu sunnah di Karawang itu besar sekali loh, ya kan, besar sekali loh. Pasti program-programnya juga besar, pasti program-program jangka panjangnya benar-benar panjang, dan itu perlu ta'awun kita. Sudah hilangkan itu tadi yang saya bilang, kepentingan dan
kemauan individu dan pribadi udah kalahkan, selesai. Yang penting maslahat bersama. Yang terpenting adalah bagaimana dakwah ini berkembang. Kadang-kadang sekali dua kali nggak sesuai dengan isi hati, ya tidak selaras dengan perasaan, hilangkan, abaikan itu. Kebersamaan nomor satu. Ya. Ada kesempatan untuk berta'awun, manfaatkan. Kalau tidak, justru yang ditakutkan adalah kenikmatan semacam ini akhirnya akan hilang, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ribut, konflik, gesekan, ya kan? Saling mendiamkan, enggak mau bicara, ya kan? Akhirnya tersinggungan, baperan, sensitif, berprasangka buruk, curiga, ya kan? Berkelompok-kelompok, berfaksi-faksi, misalnya. Itu kenapa? Karena kesempatan untuk bersama dilewatkan begitu aja. Ya kan? Mulai dari fisik maupun yang non fisik lah. Ya, dukungan, komitmen dan kebersamaan itu penting. Ya kan? Ingin membangun, ingin membebaskan lahan, ya kan? Untuk pengecoran, kerja bakti, ya, program-program sosial, kemudian kegiatan-kegiatan pendidikan untuk kebaikan anak-anak kita sendiri. Nah, itu kita belajar dari perang Badar yang disebut oleh Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, dikaitkan dengan sejarah wajibnya puasa di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir itu cukup. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita agar bisa mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita dapatkan. Kalau ada salahnya itu tentu dari saya, ada benarnya itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Kalau ada contoh yang ternyata tepat pada orang per orang, itu bukan dalam rangka untuk menyinggung orang per orang itu, bukan. Nah, agama kita dan syariat ini lebih berharga daripada orang per orang. Ya, begitu. Tapi ini untuk kebaikan dan maslahat kita bersama. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.